Oke, jadi gue mau ngebahas timnas Indonesia. Ini sekaligus gue mau sedikit meluruskan di video gue sebelumnya. Jadi banyak banget yang salah mengartikan. Jadi tujuan gue padahal sama orang-orang itu, tapi dia mengartikannya berbeda gitu. Jadi mungkin kalimat gue yang terlalu rumit dipahami. Jadi gue di sini gue mempersimpel lagi. Gue mencoba menjelaskan dengan sesimpel-simpelnya. Tapi sebelum gue mulai ke situ, gue mau minta kalian untuk like video gue. Lo like video gue supaya ratingnya bagus dan video gue disebar sama YouTube. Terus yang belum sholat, sholat dulu. Setelah itu baru nonton gue lagi. Jadi gue ulangin terus-menerus. Jangan jadikan gue menjadi penghambat kalian atau gue menjadikan kalian lalai untuk melaksanakan kewajiban kalian. Nah, gue nggak mau itu. Jadi gue selalu mengingatkan, berpesan supaya kalian sholat dulu. Setelah itu baru kalian terusin nonton video gue lagi. Entah waktunya kapanpun itu, tapi itu yang harus diutamakan. Oke, gue mau sedikit yang tentang timnas Indonesia melawan Libya. Oke, melawan Libya ini adalah pertaruhan atau gambaran yang sesungguhnya ketika nanti kita di Piala Asia. Jadi di sini Sintayong bener-bener harus membuktikan. Jadi kalau misalkan lo mau ulangan, ya ini adalah kisi-kisinya gitu. Jadi di sini patokannya, kalau gue ngeliatnya kayak gitu, patokannya di sini. Ketika lo di sini main oke, di Piala Asia kemungkinan bisa berbicara banyak. Tapi kalau di friendly match yang sekarang akan berjalan ini performanya kurang bagus, nah ini cukup mengkhawatirkan untuk gue nanti ketika kita main di Piala Asia, di turnamen yang sesungguhnya. Karena di situ yang dipertaruhkan adalah mental, terus kita away juga, kita nggak di kandang, nggak ada dukungan dari supporter. Terus mungkin masalah cuaca juga di sana. Yang kemarin gue singgung juga, gue bilang kenapa di Turki, karena di Turki kan cenderung lebih dingin, sekitar di bawah 10 derajat, sedangkan di Qatar itu di kisarannya kalau nggak salah dia musim dingin juga, tapi di atas 20 gitu. Nah, itu gue sempat kemarin mempertanyakan kenapa di Turki. Harusnya kan di daerah di dekat-dekat Arab juga situ gitu. Jadi supaya bukan dari cuaca dingin juga nya, bukan. Karena beda kalau ada ketinggian, ada di daerah laut atau di gurun atau itu kan tentu beda gitu tekanannya. Itu yang pertama yang mau gue luruskan. Terus yang berikutnya gue juga mau nyinggung, nanti terakhir gue kasih line up, tapi ini gue mau yang video gue sebelumnya dulu, gue mau singgung, gue bilang kenapa ya gue bilang pemain timnas kita ketika dipanggil timnas, latihan di timnas yang harusnya murni taktikal, tapi kenapa malah latihan fisik, latihan passing dan lain-lain. Nah di situ gue itu nggak menyalahkan timnasnya, gue nggak menyalahkan Sintayong dengan jajarannya. Justru poin gue adalah gue menyalahkan si pemainnya. Kenapa pemain ketika lo dipanggil sama timnas, kenapa si jajaran kepelatihan ini ngerasa kalau lo belum siap gitu dengan kondisi fisik lo, jadi harus dibenahi lagi. Itu kan sayang buat gue karena membuang-buang waktu yang harusnya kita timnas kita ini latihan taktikal, strategi, formasi dan lain-lain, tapi tiba-tiba harus latihan fisik. Yang gue permasalahkan bukan di timnasnya, tapi yang gue permasalahkan pemain-pemainnya. Yang harusnya mereka datang ke timnas itu siap, tapi tiba-tiba harus latihan fisik lagi. Yaitu kesalahannya di mana? Kesalahannya mungkin di pemainnya personal, karena mereka latihannya nggak serius di klub, atau metode latihan klub yang dinilai masih di bawah standar yang timnas Indonesia inginkan. Jadi poin gue ke sana. Poin gue tuh bukan gue bilang kalau metode latihan timnas salah, ya kagak. Justru timnas pengen latihannya taktikal, tapi ketika datang pemain yang seperti ini, menurut timnas ini kalau kasih taktikal belum waktunya, mesti fisik dulu. Nah itu, sekali lagi gue tekankan kalau itu adalah kesalahan dari pihak pemainnya dan pihak klubnya. Harusnya mereka sudah sangat amat siap. Itu yang pertama. Sekarang yang tentang naturalisasi. Padahal poin gue jelas di situ, tapi banyak banget yang paham, ada juga yang nggak paham. Daripada gue ngebalesin chat satu-satu, ya lebih baik gue bikin video kayak gini. Maksud gue gini, gue kemarin bilang, ketika ngedenger nama-nama besar pemain naturalisasi atau pemain keturunan ini yang datang ke Indonesia, itu menjadikan gue nggak greget lagi, lemes ketika nonton timnas yang sekarang. Maksud gue gini, gue juga bilang di situ, gue bilang kayak kita main game nih, terus tiba-tiba kita dapat cheat-nya, dapat bocoran gamenya yang harusnya kita bisa agak susah, ternyata jadi mudah banget. Nah, ketika kita udah main game yang terlalu mudah itu bikin kita malas lagi main game kalau kita nggak pakai cheat. Nah, maksud cheat gue ini adalah pemain si keturunan. Jadi gue lemas ngelihat timnas sekarang yang nggak ada pemain keturunan yang nama-nama besar kayak Tom Haye, Jay Itzes, nanti ada Nathan, nanti ada
Elkan Baggott yang sekarang kayaknya belum belum sampai juga dia karena dia mesti ada match juga di timnya. Tanggal 1 Liga Inggris memang padat banget jadwalnya. Terus ada Rafael Ortmangun. Banyak banget nama-nama besar itu. Karena gue udah terlalu nggak sabar mau nonton mereka main nanti di bulan Maret. Itu menjadikan gue nonton yang sekarang kayak, aduh, kok nggak ada gregetnya gitu. Gue berharap ini pemain-pemain ini nih main sekarang jadi nonton timnas tuh asik. Terlalu lama gue nonton timnas dari dulu, dari gue muda. Gue jadi ada harapan baru dengan pemain keturunan yang datang. Nah ini dia mungkin penantian gue sekian puluh tahun. Mungkin gue nonton timnas dengan enak nontonnya itu mungkin di bulan Maret ini. Itu yang menjadikan gue lemes nonton yang sekarang. Itu dia maksud gue. Jadi bukannya gue pesimis, meremehkan dan lain-lain. Enggak, justru kalian salah memahami apa yang gue ucapkan. Mungkin gue terlalu rumit kali kemarin ngomongnya. Oke? Terus lawan Libya. Lawan Libya disiarkan oleh Indosiar. Alhamdulillah penasaran, gue pengen nonton. Dan gue berharap kalau Sintayong, ini gue mau lompat ke formasi. Gue berharap kalau Sintayong ini nggak bertahan lagi. Udah pakai 3 back, pakai 2 gelandang bertahan. Ini bagi gue terlalu takut untuk melawan tim dan nggak ada kepercayaannya kepada si pemain-pemainnya. Kalau gue ngeliatnya gitu. Kalau Sintayong percaya sama pemainnya, harusnya dia nggak selalu bertahan. Kemarin lawan Irak bertahan kalah. Kalaupun nggak bertahan juga, kalah-kalah juga. Mendingan nggak bertahan, paling nggak kita masih ada peluang untuk nyerang. Terus kita lawan Filipina next-nya. Masih bertahan juga, yang harus itu levelnya. Walaupun poin di atas kita, tapi levelnya juga di bawah kita sebenarnya. Dari sisi susunan line up. Sayang ketika kita harus bertahan. Nah, gue khawatir kalau Libya ini, Sintayong akan bertahan lagi gitu. Gue pengen dia nyerang aja udah. Kalaupun kita bertahan ke golan, ya nyerang aja. Ke golan juga kan. Ya, kenapa? Tapi kan kita ada kepercayaan ke si pemain untuk menyerang. Nah, gue sekarang lihat formasinya kalau 3-4-1-2 atau 3-4-3 atau 3-5-2 yang sama aja nanti pas permainannya. Nah, dengan 3 back dan 2 gelandang bertahan ini membuat gue agak aduh kenapa mesti bertahan gitu. Sayang banget. Kenapa harus ada 3 back dan 2 gelandang bertahan. Padahal kalau udah 3 back, ya tumpuk 5 di tengah supaya nyerangnya lebih leluasa. Oke, satu persatu gue dari kiper pasti Hernando Ari yang dimainin. Jadi beberapa timnas dari segala umur juga memang Hernando Ari kipernya. Dan gue berharap kalau Margono atau si Paes ini bisa segera bergabung. Jadi kiper kita kualitasnya meningkat. Oke, itu dari kiper si Hernando Ari. Gue rasa backnya pasti akan dipertahankan kayak Jordi Amat. Cuman gue nggak tahu ini orang fit 100% apa enggak. Karena dia kemarin cedera bahu yang katanya jalan-jalan tapi dicedera. Tapi dia ada jalan-jalannya juga sih ke Spanyol kalau nggak salah tuh. Mungkin juga terapi juga di sono, gue nggak tahu. Terus ada Rizky Ridho. Sama ada Wahyu kalau nggak salah di belakangnya. Itu yang akan dipakai 3 back. Atau mungkin ada opsi 2 back, jadi si Mark Locke dan si Rizky Ridho yang akan di belakang. Terus di kanannya seperti biasa, kapten kita, Astawi Mangkualam. Di kirinya, Shane Patinama yang gue ngelihat kalau Pratama Arahan ini agak sedikit pusing juga dia dengan kedatangan pemain keturunan. Karena dampaknya langsung berasa ke dia. Setelah dia diandalkan, main bagus, main jelek, apapun itu, Arahan tetap kiri. Tapi ketika ada Shane Patinama, ya pastilah dia harus duduk. Masa iya Shane Patinama yang cadangan, Arahan yang jadi inti. Oke? Kalau pakai 2 gelandang bertahan, gue yakin ada Mark Locke dan Kambuaya di sana. Dan gue berharap Marcelino Ferdinand ini satu-satunya lokal yang bagi gue rasanya tuh kayak keturunan gitu. Jago banget, masih muda, ini masa depan kita. Marcelino akan menjadi gelandang penyerangnya di sana. Nah, striker ini banyak sebenarnya opsinya, tapi tetap Rafael Strike nggak mungkin ada di cadangan. Aneh juga kalau misalkan tiba-tiba Sananta sama Dimas Derajat yang jadi striker, sedangkan ada Rafael Strike di situ. Gue berharap kalau mau 2 striker, ya Sananta sama Rafael Strike. Nggak usah Dimas Derajat, nggak usah siapa Dendi. Karena jauh banget kualitasnya dibandingin sama kedua. Sananta masih oke, walaupun Sintayong kurang percaya dengan kualitas fisiknya menurut dia. Tapi gue rasa kalau misalkan dia diduetin sama Strike kan tipikal yang agak kayak kreator ya. Sananta itu kan finisher. Jadi ini agak cocok banget gitu. Nah, kanan kirinya Asnawi seperti biasa bolak-balik sama Shane Patinama. Gue rasa ya, kalau nggak bertahan kayaknya bisa menang gitu. Tapi Libya ini juga dia bukan lawan yang mudah. Karena dia juga pernah mengalahkan, gue koreksi, gue bilang Kamerun, kalau nggak salah Nigeria setelah gue cari tahu. Gue lupa soalnya kemarin gue bilang, tapi salah satu tim dari Afrika.
Libya ini pernah nahan tim itu. Jadi ini tim yang nggak bisa diremehin, bagus juga. Kalau kita bisa menang, berarti kita sangat siap di Piala Asia. Tapi kalau kita seri, kita juga oke, bisa masih ada harapan. Tapi kalau kita kalah, harus berbenah di pertandingan-pertandingan berikutnya, dan justru kekalahan nanti misalkan lawan Libya itu bisa menjadi evaluasi dari Sintayong, karena ini sepadan banget untuk barometer kita di Piala Asia menurut gue Libya. Oke? Jadi itu dia beberapa hal yang gue uruskan kemarin. Gue sempat gue take down karena gue paling males bikin video, ternyata ada perdebatan di bawah, ada yang komen urusan politik juga, gue males banget. Jangan komen urusan politik, nomor 1, 2, 3, nggak ada urusan, gue nggak peduli sama itu. Jadi jangan jadikan sepak bola yang harusnya kita bahas bolanya di sini, di kolom komentar gue tiba-tiba bahasnya politik, itu males jadi gue. Oke, sekian dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.